Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang tak kalah menarik yang kami suguhkan kepada teman-teman semuanya, yaitu dengan pembahasan berikut inilah dua alasan yang membuat Manchester United tidak kejar Cole Palmer dari Chelsea tentunya. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah mengambil sikap terkait transfer dari Cole Palmer. Setan Merah dilaporkan menjaga jarak untuk mendatangkan pemain milik Chelsea ini tentunya. Yaitu sepekan terakhir yang beredar kabar bahwa Palmer ingin meninggalkan Chelsea dan ia juga dikabarkan tidak kerasaan tinggal di London dan ia ingin kembali ke kampung halamannya Manchester United. Dan untuk Palmer sendiri dikaitkan dengan Manchester United, yaitu Setan Merah dikabarkan juga yaitu jadi klub yang ingin memperkuat selepas pergi dari Chelsea di musim panas nanti tentunya. Dan untuk The Mirror sendiri yaitu adalah melaporkan ya teman-teman, yaitu bahwa transfer dari Palmer sendiri tentunya yaitu ke Manchester United tidak akan jadi kenyataan. Dan untuk Setan Merah sendiri telah memutuskan untuk tidak mencoba merekrut sang playmaker di tahun 2026 ini teman-teman. Di luar jangkauan Manchester United, yaitu menurut laporan tersebut juga ada dua alasan mengapa Manchester United tidak mengejar Palmer. Yang pertama yaitu adalah Setan Merah merasa Palmer berada di luar jangkauan mereka. Dan Palmer sendiri yaitu masih terkait dengan kontrak Stamford Bridge tentunya hingga tahun 2033, yaitu 2033 mendatang, dan itu berarti ia memiliki mahar transfer yang sangat mahal dan diperkirakan nominalnya di atas 100 juta pound sterling. Manchester United sendiri dengan kondisi finansial mereka saat ini dikabarkan tidak sanggup untuk membayar semahal itu. Hanya untuk satu permainan, dan itulah mengapa yaitu tahu diri dan tidak mencoba untuk mengejar Palmer dalam waktu dekat ini teman-teman. Bukan sektor prioritas. Yaitu menurut laporan yang sama juga tentunya bahwa Manchester United tidak mengejar Palmer karena mereka belum terlalu membutuhkan playmaker baru. Dan stok untuk dari playmaker Manchester United tidak cukup mumpuni ya tentunya. Ada Bruno Fernandes yang kini menjadi playmaker utama Setan Merah tentunya. Baik itu di sisi lain juga ada Mason Mount dan Kobbie Mainoo yang bisa jadi deputi dari Fernandes yaitu di skuad Setan Merah. Dan itulah mengapa mereka kini fokus untuk mendatangkan pemain di posisi lain yang jadi kebutuhan mendesak mereka teman-teman. Dan Chelsea juga ogah jual Palmer. Itu di lain pihak ya tentunya Chelsea juga dilaporkan yaitu sama sekali tidak berminat menjual Palmer yaitu pada tahun 2026 ini. Untuk dari Palmer sendiri dinilai masih jadi pemain yang krusial untuk tim mereka, dan Liam Resonior tersebut telah menegaskan bahwa Palmer masih akan membela Chelsea untuk bertahun-tahun ke depannya teman-teman.
Dan untuk yang berikutnya ya teman-temanku semuanya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah pembahasan di pertengahan video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik tentunya. Yaitu adalah Manchester United ingin gelandang Barcelona ini Hansi Flick enggak dulu. Ya, siapakah dia? Akan kita bahas secara singkat dan padat. Manchester United tampaknya harus melupakan rencana mereka untuk memboyong dari Marc Casado di musim panas nanti. Barcelona selalu memiliki pemilik gelandang menolak untuk menjual Casado di bursa transfer yang akan datang. Manchester United sendiri belakangan ini lagi intens berburu gelandang bertahan baru dan mereka sedang mempersiapkan pergantian Casemiro di masa gelandang, yang dimana gelandang veteran itu dikonfirmasi akan cabut dari Old Trafford di musim panas nanti. Manchester United sendiri dikabarkan sudah mengantongi jumlah nama posisi gelandang bertahan mereka. Salah satunya nama yang jadi incarannya adalah pemain muda milik Barcelona, yaitu adalah Marc Casado. Yaitu sang gelandang ini juga memiliki bakat yang sangat besar, yaitu sebagai gelandang bertahan, dan usianya yang masih belia juga membuat Manchester United semakin tertarik untuk menjadikannya sebagai suksesor Casemiro tentunya. Casado tidak boleh pergi. Yaitu baik itu dari manajemen sendiri tentunya, bahwa manajemen Barcelona Hansi Flick baru-baru ini telah mengomentari rumor ketertarikan Manchester United terhadap Casado, dan itu telah menyebutkan bahwa Setan Merah sebaiknya melupakan rencana mereka untuk merekrut Casado tentunya. Dan ia telah menyebutkan juga bahwa sang gelandang masih masuk dalam rencananya sehingga ia sama sekali tidak berniat untuk menjual ke klub manapun di musim panas nanti tentunya. Dan saya rasa jawaban itu dan pertanyaan itu ya tentu dari Casado meninggalkan Barcelona itu sudah jelas, karena kami membutuhkan semua pemain ya tentunya, termasuk dirinya ya teman-teman, ya ujar dari Hansi Flick ya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah siap memberikan menit bermain tentunya. Yaitu dari Hansi Flick sendiri tahu ya bahwa salah satu penyebab dari Casado dirumorkan akan pindah ke Manchester United karena sang gelandang mendapatkan minim ya tentunya menit bermain di tim utama Barcelona. Dan ia telah menyebutkan bahwa dirinya siap memberikan menit bermain kepada Casado agar sang gelandang tetap bertahan bersama El Blaugrana untuk waktu yang lebih lama tentunya. Dan ia telah menyebutkan bahwa dirinya siap untuk memberikan menit bermain kepada Casado agar sang gelandang tetap bertahan bersama El Blaugrana untuk waktu yang lebih lama tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Marc adalah pemain yang super profesional dan ia layak untuk bermain di tim ini, dan dia adalah seorang pekerja keras dan saya senang ya melihat yang seperti itu pungkas dari Hansi Flick teman-temanku semuanya. Posisi Barcelona kuat tentunya. Yaitu Manchester United sendiri diyakini bakal kesulitan untuk membajak Casemiro dari Barcelona pada tahun 2026 mendatang. Untuk sang gelandang masih terkait kontrak dalam jangka panjang di Barcelona, dan ia pun punya klausul rilis yang sangat mahal, sehingga Manchester United kemungkinan besar akan gagal untuk merekrut Casado tersebut tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini ya teman-temanku semuanya. Jangan lupa untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik yang akan kami bahas teman-teman. Yaitu dengan pembahasan Raheem Sterling negosiasi dengan 7 klub Liga Champions setelah berpisah dari Chelsea teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya,
bahwa Raheem Sterling yaitu menjadi pusat perhatian setelah kontraknya bersama Chelsea berakhir lewat sebuah kesempatan bersama, teman-teman. Yaitu adalah lewat kesepakatan bersama, dan situasi ini juga membuka jalan baru bagi sang pemain untuk menentukan masa depan barunya di level tertinggi tentunya, teman-teman. Dan untuk keputusan berpisah tersebut diambil pada pertengahan pekan dan mengakhiri kebersamaan dari Sterling dengan Chelsea lebih cepat dari durasi kontrak awal tentunya, dan ia juga telah meninggalkan Stamford Bridge ya setelah tidak lagi masuk rencana utama tim tentunya. Selama berseragam Chelsea tersebut, Sterling juga yaitu sempat menyandang status sebagai pemain dengan bayaran tertinggi klub tersebut, namun ya performanya tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi, yaitu sejak didatangkan dari Manchester City tentunya, dan status bebas transfer membuat peluang dari Sterling kembali terbuka luas di bursa transfer tentunya. Dan untuk minat dari sejumlah klub elit juga telah menunjukkan bahwa pengalamannya masih sangat bernilai. Negosiasi dengan 7 klub elit. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Sterling sendiri telah menjalani perbedaan dengan 7 klub level Liga Champions, yaitu kontrak tersebut dilakukan oleh perwakilan sang pemain dalam upaya mencari pelabuhan baru. Yaitu sebagai pemain yang bebas transfer tersebut, bahwa Sterling juga memiliki dalam sebuah fleksibilitas untuk pindah ke luar jalur transfer. Kondisi ini membuat proses negosiasi tidak dapat berjalan langsung lebih cepat tentunya, dan untuk keinginan dari Sterling untuk segera menentukan yaitu adalah klub baru untuk menjadi faktor penting, dan ia disebut juga ingin tetap juga berkarir di level elit dan bersaing di kompetensi tertinggi tentunya. Perjalanan Sterling bersama Chelsea, yaitu dari Sterling sendiri bergabung dengan Chelsea pada tahun dan pada musim panas tentunya pada tahun 2022 yang lalu dengan nilai transfer 47,5 juta pound sterling, dan ia juga telah menerima bayaran sekitar 325 pound sterling per pekan, yaitu tertinggi di dalam skuadnya saat ini, dan meskipun datang dari reputasi yaitu merentang ya teman-teman, yaitu dari reputasi mentereng dari Manchester City, dan Sterling juga kesulitan menjaga konsentrasi, dan ia bahkan sempat dipinjamkan ke Arsenal pada musim lalu tentunya. Dan untuk dalam sebuah spekulasi kepindahannya sebenarnya sudah masuk ya tentunya semenjak bursa transfer pada musim panas, namun saat ini juga tidak ada transfer yang realistis ya terrealisasi tentunya hingga kontraknya resmi dihentikan. Opsi klub, tujuan, dan sikap terbuka tentunya teman-teman. Baik itu dari Sterling sendiri sebelumnya disebut memiliki profesi bertahan atau di dekat London, yaitu faktor gaji juga sempat menyulitkan Chelsea untuk melepasnya. Untuk ini dari Sterling sendiri dikabarkan lebih terbuka untuk meninggalkan ibu kota Inggris tersebut, Fulham dan Napoli, yaitu termasuk klub yang pernah menunjukkan minatnya kepadanya. Pada laga untuk dari kompetitif tentunya terakhir dari Sterling tercatat pada akhir Mei bersama Arsenal. Setelah itu fokus tertuju pada langkah yang berikutnya dalam karir profesionalnya. Pernyataan resmi ya teman-teman ya, yaitu dari Chelsea. Chelsea sendiri telah menyampaikan pernyataan terkait ya, yaitu kepergian dari Sterling, klub yang telah mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dan mendoakan kesuksesan di masa depan tentunya. Dan untuk Raheem sendiri dari Sterling hari ini resmi meninggalkan Chelsea, yaitu adalah football klub ya tentunya melalui dalam sebuah kesempatan bersama yang telah mengakhiri kiprahnya selama 3,5 musim, yaitu sebagai pemain klub setelah didatangkan dari Manchester City pada musim panas 2022 yang lalu. Bunyi pernyataan klub tersebut.
Chelsea telah mengungkapkan terima kasih atas kontribusinya yang telah diberikan kepada Raheem selama berseragam klub dan untuk mendoakannya terbaik untuk perjalanan karirnya pada tahap yang berikutnya, teman-teman. Dan sedikit kita akan menambah informasi berita olahraga yang kami suguhkan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya, teman-teman. Yaitu dengan pembahasan ketika Jose Mourinho ejek bek Real Madrid di lorong ruang ganti. Apakah maksudnya akan kita bahas juga secara singkat dan padat. Tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Jose Mourinho kembali menjadi sorotan usai melontarkan komentar pedas pasca laga Benfica kontra Real Madrid. Yaitu tentu pada hari Kamis kemarin untuk ia tak segan juga menyindir mantan anak asuhnya sendiri tentunya. Yaitu momen tersebut terjadi saat Mourinho bertemu dengan Dean Huijsen di lorong stadion, yaitu bek muda itu kini telah membela Real Madrid setelah hengkang dari AS Roma. Yaitu Benfica sukses membantai raksasa Spanyol itu dengan skor 4-2 di Liga Champions. Namun, Mourinho merasa skor tersebut belum cukup menggambarkan jalannya laga. Yaitu menurut pelatih asal Portugal itu, Los Blancos tampil sangat buruk dan ia juga menilai Madrid sangat beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol pada malam itu. Sindiran menohok di lorong. Yaitu Mourinho sendiri tertangkap kamera berbicara serius dengan Huijsen usai peluit panjang dan sang gelandang tampak kecewa berat dengan hasil yang memalukan tersebut. Yaitu dalam wawancara tersebut Mourinho beberkan isi percakapan mereka dan ia juga telah memberikan analisis yang jujur yang cukup menyakitkan bagi sang bek muda tersebut. Untuk hubungan profesional yang dekat membuat Mourinho berani bicara belak-belakan. Ia tidak mau untuk memaniskan kata-kata meski temannya berbicara sedang sedih. Dan untuk Huijsen sendiri, untuk penampilan saya di Roma dan ia juga bertahan dengan anak-anak saya, buka dari Mourinho dalam beberapa informasi berita olahraga. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya ya teman-temanku semuanya, yaitu Real Madrid akan bertemu Rayo Vallecano pada tanggal 1 Februari 2026 jam 8 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah gol ajaib sang kiper. Pada laga itu memang berjalan sangat dramatis ya hingga detik-detik akhir juga tentunya. Yaitu Benfica juga membutuhkan selisih gol besar untuk lolos ke babak playoff. Yaitu keajaiban terjadi di menit-menit akhir pertandingan yang memang menegangkan untuk kiper Benfica dari Anatoli, yaitu maju membangun serangan. Yaitu untuk Turbin sendiri mencetak gol sensasional lewat skema tendangan bebas yang kacau. Yaitu gol tersebut juga memastikan langkah Benfica ke babak selanjutnya. Dan gol dari sang kiper itu menjadi simbol kehancuran pertahanan Madrid. Huijsen sendiri dan kolega tak berdaya menahan gempuran tuan rumah tersebut tentunya. Jejak singkat di Roma. Baik dari Mourinho sendiri dan Huijsen, yaitu memang menjadi sejarah singkat namun terkesan. Baik dari Mau sendiri yang membawa bek Spanyol itu ke Olympiacos pada Januari 2024 yang lalu. Kala itu Huijsen dipinjamkan dari Juventus untuk memperkuat lini belakang Roma, namun sebuah kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Yaitu baik itu dari Mourinho sendiri hanya bermain beberapa minggu setelah kedatangan Huijsen tentunya, meski singkat tentunya, antara mentor dan murid ini tetap terjaga teman-teman. Dan kini juga takdir telah
telah mempertemukan mereka tentunya di panggung Eropa sebagai lawan, dan sayangnya reuni ini berakhir pahit bagi Hussein. Potensi reuni lawan Inter, yaitu drama Mourinho di Liga Champions tampaknya belum akan berakhir tentunya, dan ini berpotensi bertemu wajah-wajah lama di babak playoff tentunya teman-teman. Dan untuk Inter Milan disebut-sebut sebagai calon lawan yang berikutnya. Dan jika skenario ini terjadi, pada laga ini berjalan sangat emosional. Mourinho adalah legenda Inter yang pernah mempersembahkan treble winner. Yang patut dinantikan, apakah Tuan Mourinho akan berlanjut? Jelas dari beberapa informasi, yaitu kas dirinya seusai, yaitu sudah mulai memanaskan kompetensi tersebut. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini untuk teman-teman semuanya. Jika ada kami salah kata nantinya kami mohon maaf saja, dan apapun yang kami sampaikan di video ini merupakan sebuah hiburan semata saja. Kami akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.